Ya, kita hari ini sampai di hutan mangrove di Kendari. Hutan mangrove Bungku Toko namanya. Suasananya masih sangat asri di sini. Dan ini kami berkunjung di hari Sabtu ya. Jadi ya cukup sepi hari ini. Hari ini cukup sepi enggak? Karena ini hari Sabtu. Jadi kalau hari Minggu pasti ramai. Oke. Satu. Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik, baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak maupun di sekitar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu. Ekosistem hutan bakau bersifat khas, baik karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya abrasi tanah, salinitas tanahnya yang tinggi, serta mengalami daur pengenangan oleh pasang surut air laut. Hanya sedikit jenis tumbuhan yang bertahan hidup di tempat semacam ini, dan jenis-jenis ini kebanyakan bersifat khas hutan bakau karena telah melewati proses adaptasi dan evolusi. Diresmikan pada tanggal 28 Januari 2016 yang lalu, ekowisata mangrove ini diberi nama Trekking Mangrove Bungku Toko. Tempat wisata ini telah ramai dikunjungi bahkan dalam masa pembangunannya dan semakin menarik dengan dekorasi cat berwarna-warni. Trekking Mangrove Bungku Toko memiliki panjang sekitar 500 meter dengan trek yang mutar lengkap dengan pintu masuk serta beberapa fasilitas penunjang diantaranya area parkir kendaraan, sejumlah gazebo, toilet, pos jaga, dan menara pantau. Jarak yang ditempuh menuju trekking Mangrove Bungku Toko sekitar 30 menit dengan jarak 16 km dari MTQ Kendari. Kakak mau lihat apa itu? Kakak lihat apa ya? Coba lihat sana. Kakak lihat. Kakak lihat apa ya? Ada ikan kah? Wah, ada banyak. Yang tajam-tajam kayak duri ini sebenarnya adalah akar bakau. Akar bakau ini fungsi pertama untuk menjaga dan memantapkan pertumbuhan dari tanaman bakau. Akar bakau membuat tanaman bakau mampu berdiri tegak dan menyangga daerah pesisir, sehingga mampu untuk bertahan menghadapi gelombang dan mencegah terjadinya abrasi. Dengan adanya akar tersebut, tanaman bakau akan mampu menjalankan fungsinya di dalam ekosistem dengan baik. Fungsi kedua dari akar bakau adalah sebagai akar nafas. Ya, perlu diketahui bahwa kondisi hutan bakau dengan ekosistem yang berlumpur cenderung tebal dan padat, menyebabkan udara menjadi sulit diperoleh dalam tanah karena terendam oleh air. Karena itu, akar bakau banyak yang berada di luar air. Fungsinya adalah sebagai akar nafas, tentu agar tanaman bakau tersebut dapat melakukan proses respirasi dan proses fotosintesis dengan baik dan juga optimal. Jadi, fungsi akar bakau itu sangat penting, karena selain menopang tubuh dari tanaman bakau itu sendiri, juga berfungsi untuk menjaga kehidupan, karena mendukung proses respirasi pada tanaman bakau tersebut. Nah, hutan bakau itu menjadi rumah bagi banyak binatang karena hutan bakau merupakan sumber makanan. Ada banyak sekali jenis-jenis hutan dan hampir semua memiliki flora dan fauna yang khas. Salah satu jenis hutan adalah hutan mangrove ini atau hutan bakau. Nah, hutan bakau ini memang tempat yang cocok buat rumah berbagai jenis binatang. Namun karakteristik hutan yang berbeda-beda menyebabkan binatang-binatang yang ada di hutan juga berbeda-beda. Nah, berikut ini berapa jenis fauna atau binatang yang ada di hutan mangrove. Pertama, kepiting laga. Kedua, kepiting oranye. Kepiting ungu pemanjat. Kepiting semapur. Kelomang mangrove. Kelomang darat. Udang pistol. Ikan gelodok dan beberapa hewan-hewan lainnya. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat hutan bakau, yaitu sebagai sumber konsumsi, apotek hidup, menjaga kestabilan garis pantai, meredam gelombang tsunami, mereduksi gelombang pasang air laut, mencegah abrasi, mencegah intrusi air laut serta menahan lumpur, sebagai lokasi hidup bagi ikan laut, penghasil kayu, sebagai pulp atau bahan baku kertas, bahan baku tekstil, sebagai pupuk, lokasi ekowisata, sebagai lahan cadangan dari transmigrasi dan mukiman, dan
hutan bakau dapat dikonvensi sebagai lahan tambak. Anak-anak dengan kecerdasan naturalis memiliki ketertarikan terhadap lingkungan alam sekitar, termasuk pada binatang di usia dini. Mereka menikmati benda-benda dan cerita berkaitan dengan fenomena alam. Mengenalkan hutan pada anak dapat pula menjadi sarana untuk merangsang kecerdasan naturalis anak. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menstimulasi kecerdasan naturalis anak. Bisa jadi hutan mangrove adalah wujud hutan alami yang paling seru untuk dikunjungi bersama si kecil. Beritahukan pada buah hati Anda bahwa mungkin 10 tahun lagi belum ada pemandangan seindah ini jika tak ada manusia menjaganya. Yuk, tanamkan kesadaran akan rasa peduli lingkungan hijau dengan mengajak buah hati Anda ke ekowisata hutan mangrove terdekat. Terima kasih sudah menonton. Oke, kalau gitu kita sekarang saatnya pulang. Tapi mampir dulu belanja. Mudah-mudahan. Cari tahu sekarang kok.